Jatuh pa itu na kerja pa. Bro, ya, jangan kita semua. Yang sudah turun, sudah. Saat ini saya sedang berada di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Galeri Nasional Indonesia. Saat ini aksi 112 telah dimulai sejak malam tadi. Massa telah mulai berkumpul di Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah serta sholat subuh berjamaah. Beberapa calon gubernur Pilkada DKI Jakarta turut hadir pagi tadi. Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan serta Sandiaga Uno turut hadir menunaikan sholat subuh berjamaah pagi tadi di Istiqlal bersama massa.
Saat ini kondisi terkini mulai padat, masa aksi telah mulai berdatangan dan memadati kawasan Istiqlal hingga ke sekitarnya. Seperti yang saat ini Anda lihat di sekitaran Stasiun Gambir atau di sekitar Monumen Nasional, masa telah mulai memadati jalanan sehingga jalur Transjakarta harus dialihkan ke arah lain. Habib Rizik, Imam Besar FPI pun telah dikabarkan tiba di Masjid Istiqlal pukul 8:30 pagi tadi, dikawal oleh Laskar FPI untuk bergabung ke masa aksi. Saat ini lumpuh total jalan menuju arah Istiqlal jika Anda berada dari Tugu Tani. Jadi kami himbau untuk mencari alternatif jalur lain agar terhindar dari kemacetan saat ini. Karena massa telah memenuhi badan jalan sehingga tidak ada celah untuk kendaraan bermotor melalui jalan ini. Saat ini saya sedang berada di depan Stasiun Gambir, tepatnya Jalan Medan Merdeka Timur. Masa aksi 112 terlihat memadati badan jalan sehingga melumpuhkan kendaraan bermotor yang ingin melalui jalan tersebut. Masa aksi telah tiba sejak malam tadi untuk menunaikan sholat tahajud berjamaah di Istiqlal semalam, kemudian melanjutkan sholat subuh berjamaah di Istiqlal. Beberapa calon gubernur Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan pun turut hadir, ditemani ada Sandiaga Uno yang juga turut ikut menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Masa aksi telah dilihat
masih banyak yang berdatangan walaupun hujan mulai turun kembali. Memang sejak pagi tadi hujan telah mengguyur ibu kota, namun tidak menyurutkan niat bagi massa untuk ikut datang hadir mengikuti aksi 112 kali ini. Imam Besar FPI Habib Rizik pun telah dikabarkan tiba di Masjid Istiqlal, tepatnya pukul 8:30 pagi tadi, dikawal oleh Laskar FPI untuk bergabung masuk mengikuti aksi 112 di Istiqlal. Masa aksi masih tetap berdatangan hingga saat ini, hingga menutupi seluruh badan jalan sehingga melumpuhkan kendaraan bermotor yang ingin melalui jalan ini. Maka kami himbau bagi masyarakat yang ingin melalui jalan Medan Merdeka ataupun di sekitaran kawasan Monas, kami himbau untuk tidak melalui jalur ini karena telah dipadati oleh massa aksi sehingga jalur di sini tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Himbauan Kapolri dan Panglima TNI untuk pada masyarakat untuk tidak mengikuti aksi ini ternyata tidak terlalu ampuh karena massa tetap mulai berdatangan dan memadati Istiqlal serta kawasan Monas, di sekitaran Monas maksud saya, sehingga massa aksi tetap meramaikan kawasan di sekitaran Istiqlal. Rencananya aksi 112 diisi oleh tausiah, pemberian tausiah oleh para ulama, kemudian zikir bersama atau doa bersama untuk pilkada yang damai dan tentram. Kemudian mereka pun juga menyerukan agar membela untuk surat Al-Maidah 51 yang sempat disinggung oleh calon nomor 2 Basuki Cahayapurnama atau yang lebih kenal disebut oleh Ahok. Mereka meminta untuk tetap memegang teguh surat Al-Maidah ayat 51 untuk maksud saya untuk memilih pemimpin berasal dari umat muslim. Aksi ini kita harus mengawal persidangan Ahok sampai selesai, sampai ingkrah, sampai menyatakan Ahok terbukti melanggar pasal 156 ayat A KUHP. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara, saudara-saudara. Saudara-saudara, hujan telah datang. Tetapi saudara-saudara, dalam perjuangan beriman tidak ada istilah mundur, saudara-saudara. Tidak ada istilah mundur, saudara-saudara. Sekali lesan kembali berbantang sulit ke belakang. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Ahok bahwa dia tidak Kiai Haji Ma'ruf Amin sama sekali tidak. Saya ada di belakang Kiai Ma'ruf Amin ketika Kiai Ma'ruf bersaksi sebagai saksi fakta. Kiai Ma'ruf dihadirkan oleh jaksa dalam rangka membuktikan pernyataan atau pendapat keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa Ahok menyukai agama Islam. Itu posisi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tetapi saudara-saudara, Kiai Ma'ruf bersaksi itu sampai dijawab. Bayangkan saudara-saudara, pada sebuah pernyataan bersaksi di ruang persidangan sampai berucap apa yang dipertanyakan oleh Ahok. Yang dipertanyakan adalah tentang dapur MUI. Bagaimana MUI mengambil kesimpulan, bagaimana MUI rapat, apa yang dilakukan oleh MUI dan sebagainya. Termasuk hubungan Kiai Ma'ruf dengan SBY. Apa hubungannya dengan persidangan? Apa hubungannya dengan kasus Ahok? Tidak ada hubungan
berusaha memutarbalikan fakta. Mereka berusaha membohongi umat Islam. Jangan sampai terkecoh. Yang kita perkarakan maksudnya adalah kalimat Allah yang berbunyi, jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Itu ada dalam pidato Allah pada menit ke-24 lewat 20 menit sampai 24 lewat 33 menit. Saya hafal detailnya karena saya yang bersaksi. Menit ke-24 20 sampai 24 30. Itu yang kita perkarakan di persidangan. Dan sekali lagi tidak pernah dibantah oleh Ahok dan penasihat hukumnya. Saudara-saudara yang berbahagia, masih ada sekitar 10 orang lagi yang akan bersaksi sebagai saksi ahli. Kita akan kawal terus bahwa saksi ahli itu tugas mereka adalah membuktikan bahwa Ahok jelas menodai agama Islam. Ya, itu tugas saksi ahli untuk membuktikan keaslian beliau, untuk membuktikan pernyataan Ahok, untuk membuktikan kebenaran fakta. Bukan tugas yang lain, bukan untuk diungkit kepribadiannya, bukan untuk diungkit masa lalunya. Jadi kalau ada besok selesai persidangan misalnya Ahok mengatakan tentang pribadi saksi ahli, itu tidak perlu ditanggapi. Kita fokus pada kalimat Ahok dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Itulah pokok perkara. Pokok perkaranya di sana sudah sangat jelas, terang-terang, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, pada siapa hukum yang lebih dari yang dihadirkan oleh Ahok, kerjaan mereka adalah memutarbalikan fakta. Karena itu umat Islam tidak boleh terkecoh, tidak boleh terkecoh. Yang pertama, saudara-saudara, yang saya sampaikan. Yang kedua, perlu dicatat saudara-saudara, hari ini adalah hari terakhir Ahok cuti sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Hari terakhir ini. Menurut undang-undang pemerintahan daerah, setiap kepala daerah yang berstatus terdakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun harus dinonaktifkan. Harus dinonaktifkan. Siapa yang menonaktifkan? Menteri Dalam Negeri. Tetapi saudara-saudara, untuk kasus Ahok sampai detik ini sabar saudara-saudara, jangan ada yang berisik. Mohon dijaga situasi, jangan sampai ada yang memprovokasi. Saudara-saudara, sampai hari ini tidak ada surat pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo untuk memberhentikan Ahok karena berstatus terdakwa. Untuk gubernur-gubernur yang lain, bupati-bupati yang lain, kalau mereka menjadi tersangka langsung ditangkap, ditahan dan diberhentikan. Untuk gubernur selain Ahok, ditangkap untuk Ahok, dia akan dilantik kembali, diserahkan kembali jabatannya sebagai gubernur oleh Menteri Dalam Negeri. Apakah kita sedia? Apakah kita sedia? Jangan. Tidak, saudara-saudara. Kita dalam Islam adalah orang yang cerdas, orang yang rindu akan keadilan, yang rindu akan kebenaran. Karena itu, saudara-saudara, jika Menteri Dalam Negeri tidak memberhentikan saudara Ahok, maka bersiap-siaplah untuk berjihad, saudara. Bersiaplah untuk berjihad, saudara. Ada siap? Amin. Amin. Saudara-saudara, yang saya katakan adalah perintah undang-undang. Perintah undang-undang. Bukan karena kebencian saya kepada Ahok, bukan karena Ahok Cina, bukan karena Ahok kafir, tidak. Tetapi karena kita patuh terhadap undang-undang, saudara-saudara. Umat Islam adalah orang yang tertib, yang patuh terhadap aturan, patuh terhadap undang-undang, saudara-saudara. Karena itu, apapun ceritanya, Ahok harus berhenti sebagai gubernur DKI Jakarta. Setuju?
bangsa ini menuntut kehancuran. Bangsa ini menuntut runtuh rasa. Kalau seandainya kita membiarkan keadilan tidak tegak di negeri ini, kita harus melihat sejarah. Mohon pengertiannya di atas. Tendal. Kerajaan yang pernah percaya, semua dinasti yang pernah percaya, akhirnya hancur, akhirnya berantak karena keegoan keadilan, karena tidak adanya keadilan dalam pemerintahan mereka. Karena itu, saudara-saudara, mari kita selamatkan NKRI, kita selamatkan Indonesia dari ketidakadilan. Itu kita percaya saja. Semoga kita semua Islam yang hadir di lapangan ini, karena tidak bisa masuk di Islam, kita tetap berpikir, tetap menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bangsa ini dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Muslimat semua yang pada kesempatan ini hadir, saya kesini merasa sangat sedih sekali. Bapak Ibu yang saat ini hadir, mungkin izin terlebih dahulu kepada suami istri Bapak. Bahkan Ya, saat ini saya tengah berada di depan stasiun Gambir, tepatnya suami Ibu kalau di depan Galeri Nasional Indonesia. Ya, masa aksi telah memadati kawasan sekitar Monas karena tengah Luber dari Istiqlal telah cukup penuh, jadi sehingga mereka masa Luber ke kawasan sekitar Monas. Saat ini masa masih melanjutkan kegiatannya, mengadakan orasi, kemudian sekaligus memadati badan jalan sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Aksi ini telah dimulai sejak malam tadi, tepatnya dimulai saat melakukan sholat tahajud berjamaah di Masjid Istiqlal dan kemudian dilanjutkan oleh sholat subuh berjamaah. Masa aksi terus berdatangan walaupun dalam kondisi hujan, namun tidak menyurutkan para massa untuk tiba dan mengikuti aksi 112 kali ini. Ya, hingga saat ini semua ini telah, saat ini itu yang bisa saya laporkan dari depan stasiun Gambir, masa aksi 112. Abdul Haris melaporkan untuk 20 detik. Setuju. Satu lagi yang saya lihat kepada orang muslim,